Halo teman-teman, kisah kali ini akan menceritakan tentang seorang perempuan bernama Nina yang hanyalah seorang karyawan biasa yang bekerja keras di sebuah perusahaan besar, namun ia terjebak dalam sebuah permainan licik teman sekantornya, sehingga membuat ia berubah dan memutuskan untuk menjadi si malas saja. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak ceritanya. Nina selalu merasa bahwa dirinya adalah orang biasa saja. Tidak ada yang terlalu istimewa darinya. Ia pintar, tetapi tidak cukup berani untuk menonjol. Ia rajin, tetapi selalu merasa tertinggal dibandingkan orang lain. Saat pertama kali diterima di sebuah perusahaan besar, Nina berpikir, ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan diri. Namun ternyata kantor tempat Nina bekerja memiliki persaingan yang begitu ketat. Ada beberapa orang yang melakukan berbagai cara untuk dapat dilirik oleh atasan, sehingga membuat Nina merasa harus seperti mereka karena tidak boleh tertinggal dan kalah bersaing. Nina merasa seperti ada banyak harapan yang harus dipenuhi serta begitu banyak standar yang harus dia kejar. Hal tersebut membuat Nina merasa semakin tertekan, baik tentang dirinya sendiri dan juga prestasinya di kantor. Namun pada suatu hari, di tengah kegelisahannya, Nina bertemu dengan Dina. Dina adalah rekan yang ceria, ramah, dan terlihat seperti orang yang ingin membantu. Kamu baru ya? Aku Dina, kita pasti bisa kerja sama dengan baik, katanya sambil tersenyum. Bagi Nina, kehadiran Dina seperti angin segar. Ia merasa menemukan teman di tengah lingkungan yang asing. Awalnya, hubungan mereka berjalan baik. Dina sering mengajak Nina makan siang bersama dan berbicara tentang budaya perusahaan. Di sini, kamu harus lebih vokal kalau mau dilihat, kata Dina suatu kali. Nina yang masih mencari pijakan merasa beruntung memiliki seseorang seperti Dina yang tampaknya tulus membantunya. Namun, tak lama kemudian, Nina mulai merasa ada yang aneh. Dalam rapat, Dina sering meminta Nina untuk berbagi ide terlebih dahulu. Kamu punya pandangan bagus, coba sampaikan. Nanti aku bantu perkuat, ujar Dina dengan nada meyakinkan. Tapi setelah Nina berbicara, Dina selalu mengambil alih, menambahkan hal-hal kecil, lalu menyajikannya seolah-olah itu idenya sendiri. Dalam beberapa rapat, atasan mereka bahkan mulai memuji Dina atas ide yang sebenarnya berasal dari Nina. Bukan hanya itu, di lain waktu, ketika Nina dan Dina diberikan kepercayaan untuk mengerjakan sebuah proyek, Nina semakin menyadari sesuatu akan niatan Dina sebenarnya. Ketika itu, tentu di proyek ini, Nina benar-benar ingin membuktikan dirinya. Ia bekerja keras, begadang untuk menyelesaikan analisis data, dan menyiapkan materi presentasi yang sempurna. Sementara Dina yang mengaku sibuk dengan tugas lain, terus meminta Nina untuk mengerjakan lebih banyak. Kamu lebih jago dalam hal ini. Aku serahkan padamu ya, aku cuma akan merusak kalau ikut campur, katanya sambil tertawa kecil. Saat itu terjadi, Nina tidak terlalu memikirkan hal itu, merasa bahwa yang penting adalah kelancaran proyek dan hasilnya. Namun ketika hari presentasi, tiba-tiba saja Dina mengambil alih panggung. Ia menyampaikan semua materi dengan lancar, bahkan menambahkan beberapa catatan penting yang tidak pernah dibicarakan dengan Nina sebelumnya. Saat Nina mencoba menyampaikan sesuatu, Dina dengan halus memotong. Oh, itu sudah aku tambahkan di slide selanjutnya. Presentasi itu sukses besar, tetapi tidak ada satupun pujian yang mengarah ke Nina. Dan puncaknya terjadi di sebuah proyek besar yang melibatkan banyak tim. Ketika Dina mulai sering mengadakan rapat sendiri dengan anggota tim lain tanpa mengundang Nina,
serta munculnya gosip yang mulai menyebar di antara rekan-rekan kantor yang membuat Nina dijauhi oleh beberapa teman kantornya, hingga ketika atasan mereka, Pak Rudi, memanggil Nina ke ruangannya. "Nina, saya dengar kamu bermasalah dengan tim. Beberapa laporan menyebutkan bahwa kamu sulit bekerja sama dan gagal memenuhi tenggat waktu," katanya dengan nada serius. Nina terdiam. Ia merasa seperti dihantam petir di siang bolong. "Tapi Pak, saya sudah menyerahkan semua analisis saya kepada Dina tepat waktu," ujar Nina mencoba membela diri. Namun Pak Rudi hanya menghela napas panjang. Dina bilang kamu sulit untuk diajak bekerja sama karena mau mengerjakan sendiri dan sering terlambat mengirim data, sehingga membuat tim kehilangan waktu untuk menyelesaikan presentasi. Nina merasa dadanya sesak. Dina, yang selama ini ia percayai sebagai teman dan rekan kerja, ternyata menusuknya dari belakang. Ia keluar dari ruangan itu dengan kepala tertunduk, merasa dihancurkan oleh seseorang yang selama ini ia anggap sebagai teman baik. Di rumah ia menatap dirinya di cermin, mencoba memahami apa yang salah. "Apa salahku? Apa aku memang tidak cukup baik?" gumamnya. Nina menangis di rumahnya, merasa tidak adil atas apa yang terjadi pada dirinya. Sampai sebuah pikiran muncul menampar kesadarannya dan membuat Nina menyadari sesuatu. Esoknya, Nina mulai memperhatikan lebih dekat bagaimana Dina berperilaku. Sampai ia akhirnya benar-benar menyadari dan sadar sosok teman seperti apa Dina sebenarnya. Namun, alih-alih langsung melawan, Nina memutuskan untuk berubah secara perlahan. Nina belajar untuk berkata tidak pada pekerjaan yang bukan prioritas, menghindari obrolan yang tidak produktif, serta menghindari orang-orang yang hanya mencari kesempatan untuk mencari muka dengan cara menjatuhkan orang lain. Di sisi lain, Nina mulai membangun hubungan dengan kolega lain. Ia menemukan bahwa ada beberapa rekan kerja yang memiliki cara pandang yang sama dengannya. Orang-orang yang lebih menghargai kerja keras daripada pencitraan. Mereka mungkin tidak banyak berbicara di depan umum, tetapi mereka bekerja dengan tulus. Bersama mereka, Nina merasa lebih diterima. Mereka sering saling memberi kritik yang membangun, dan Nina pun belajar untuk menerima masukan tanpa merasa terhakimi. Nina juga mulai menemukan kekuatan dalam kemalasannya. Dia malas untuk berdebat dalam rapat hanya demi terlihat pintar. Sebaliknya, dia bekerja keras di balik layar dan membiarkan hasilnya berbicara. Dia malas memikirkan gosip atau kompetisi tidak sehat dan malah fokus pada pengembangan dirinya. Dalam waktu beberapa bulan, Nina mulai terlihat lebih santai dan percaya diri. Atasan pun mulai memperhatikan hasil kerja Nina, bukan hanya suara-suara keras di sekitarnya. Kini, Nina merasa hidupnya lebih seimbang. Dia tidak lagi terobsesi untuk membuktikan diri kepada orang lain. Dengan kemalasan yang cerdas, dia bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan bermakna. Meskipun teman-temannya sedikit, mereka adalah orang-orang yang selalu ada untuk mendukungnya menjadi versi terbaik dirinya. Nina telah belajar bahwa kadang menghindari hal-hal yang tidak perlu adalah langkah paling bijak untuk mencapai kedamaian dan kesuksesan. Kisah Nina mengajarkan kita bahwa kadang keberhasilan tidak selalu tentang siapa yang paling sibuk atau paling vokal, tetapi tentang siapa yang cerdas dalam memilih prioritas. Nina, yang awalnya terlalu sibuk membuktikan dirinya kepada semua orang, akhirnya menyadari bahwa ada kekuatan dalam kemalasan yang terarah. Dengan menjadi si malas memikirkan gosip, malas dengan persaingan tidak sehat,
dan malas dengan drama yang tidak penting, Nina mampu fokus pada pengembangan dirinya dan menciptakan hasil yang berbicara lebih keras dari kata-kata. Karena terkadang, cara terbaik untuk maju adalah dengan mengambil langkah mundur dari hal-hal yang tidak perlu. Dari kisahnya, kita belajar bahwa hidup tidak selalu harus dijalani dengan cara rumit, dan kadang, cara yang paling efektif adalah yang paling sederhana. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Jangan lupa sharing kesan kalian di kolom komen dan tekan tombol like serta share agar lebih banyak orang yang bisa belajar dari kisah ini. Terima kasih telah mendengarkan kisah kami, sampai jumpa di cerita berikutnya.